Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunat Amalia Ridwan dengan stambuk P1012233, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan dipaparkan, yaitu kekurangan vitamin A. Materi yang akan dibahas yaitu ada pengertian vitamin A, fungsi vitamin A, sumber vitamin A, kekurangan vitamin A, kelebihan vitamin A, angka kecukupan gizi vitamin A, dan upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Secara luas, vitamin A merupakan nama genetik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol. Berikut adalah fungsi vitamin A. Yang pertama, menjaga kesehatan penglihatan. Yang kedua, memperkuat fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker. Mengapa di sini dikatakan dapat mengurangi risiko kanker? Karena vitamin A itu bersifat antioksidan, yaitu zat yang dapat melindungi sel dari efek radikal bebas. Radikal bebas ini berperan dalam menyebabkan penyakit kanker. Terus dapat menjaga kulit tetap sehat dan bersih. Terus mendukung kesehatan reproduksi, dan terakhir menjaga kekuatan tulang dan gigi. Sumber vitamin A dimulai dari ASI. Vitamin A dalam ASI sangat berperan penting dalam pertumbuhan bayi, karena jika kurang akan berkaitan dengan keterlambatan pertumbuhan anak. Yang kedua, ada bahan makanan hewani seperti hati, kuning telur, daging ayam, dan bebek. Yang ketiga, ada sayuran berwarna hijau tua dan jingga seperti daun kelor, daun singkong, kangkung, labu, wortel, dan tomat. Yang keempat, ada buah-buahan berwarna kuning dan jingga seperti pepaya, mangga, alpukat, cuku biji, dan pisang. Terakhir, ada bahan makanan yang difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin A seperti margarin dan susu. Selanjutnya, ciri-ciri kekurangan vitamin A. Yang pertama, buruknya penglihatan dalam suasana remang-remang atau gelap, mata kering, penipisan dan ulserasi kornea atau biasa disebut dengan keratomalacia, munculnya bintik-bintot yaitu bercak berbusa di bagian putih mata yang bisa berbentuk lonjong, segitiga atau tidak beraturan, perforasi kornea. Yang terakhir, masalah kulit dan rambut seperti kulit kering, rambut kering, gatal-gatal atau bisa disebut dengan pruritus. Nah, di sini ada beberapa dampak akibat kekurangan vitamin A. Ada gangguan mata, masalah kulit seperti kulit kering, gangguan pada sistem kekebalan tubuh, masalah kesuburan, stunting pada anak, infeksi di bagian dada dan tenggorokan, luka yang sulit disembuhkan, bahkan kematian. Berikut ada beberapa gangguan mata dan gangguan kulit akibat kekurangan vitamin A. Ada hemarolopia, yaitu penglihatannya itu menurun pada saat senja hari. Terus ada serosis konjuktiva, yaitu kekeringan pada konjuktiva. Terus ada serosis kornea, yaitu kekeringan pada kornea, kekeringan pada konjuktiva yang berlanjut sampai di kornea. Terus ada bintik-bintot, yaitu bercak putih pada putih mata. Terus ada keratomalacia. Keratomalacia ini korneanya itu pecah. Keratomalacia itu ada dua tipe, yaitu kurang dari sepertiga permukaan kornea. Terus ada yang lebih dari sepertiga permukaan kornea. Yang lebih dari sepertiga permukaan kornea ini bisa menyebabkan kebutaan. Terus ada jaringan parut kornea, yaitu kornea matanya itu menjadi putih dan bola matanya itu mengecil. Gangguan yang terakhir yaitu ada gangguan kulit phrenoderma yang menyebabkan kulitnya itu tampak bersisik. Terus folikul rambutnya itu menjadi kasar dan mengeras. Berdasarkan data WHO, diperkirakan 254 juta anak mengalami kekurangan vitamin A dan 2,8 juta anak menderita seroftalmia. Seroftalmia ini merupakan suatu kondisi gangguan mata akibat kekurangan vitamin A. Penyakit ini merupakan penyebab paling umum kebutaan pada masa kanak-kanak dengan 350.000 kasus baru setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi pertumbuhan, morbiditas umum, dan kematian. Selanjutnya, kelebihan vitamin A. Vitamin A jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang pendek akan mengalami pusing, mual, dan kulit rasa kering.
Sedangkan jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, akan mengalami kerusakan pada saraf mata, kerusakan pada hati dan liver, dan kerontokan rambut. Nah, berikut merupakan AKG harian vitamin A. Angka kecukupan gizi harian vitamin A tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Di sini ada tabel, yaitu tabel AKG harian vitamin A, ada usia dan juga asupan porsinya masing-masing. Jadi harus sesuai dengan porsi asupannya masing-masing. Asupan itu dapat diperoleh dari makanan, suplemen, atau gabungan dari keduanya. Terakhir ada upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Di sini ada 3, yaitu meningkatkan konsumsi sumber vitamin A alami melalui penyuluhan, menambahkan vitamin A pada bahan makanan yang dimakan oleh golongan secara luas. Terakhir, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi secara berkala.